Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Profesi saya adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Untuk saat ini saya bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia bagian Satuan Reserse Kriminal Umum yang sering disebut Reskrim Um. Saya guru PKN di SMK Negeri 2. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika bisa dipertahankan. Sepengetahuan saya, adapun yang dimaksud kewawasan kebangsaan adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah salah satu materi yang saya sampaikan kepada masyarakat, di mana bidang tugas saya menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam sistem pertahanan negara. Sangat penting ya, karena mengingatnya pentingnya peran profesi saya sebagai guru dalam mendidik anak-anak dan memberikan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan. Nilai-nilai wawasan kebangsaan diharapkan mampu menjadi penangkal pengaruh negatif yang merusak keutuhan negara. Pertama, saya bertugas di Maluku tahun 1999 sebagai pasukan pengamanan yang dimana tugasnya adalah menyatukan dari masyarakat yang sedang konflik komunal di antara beberapa kampung. Kemudian tahun 2001 berangkat tugas ke Maluku Utara untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca konflik, sehingga kita melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat di sana. Kemudian di tahun 2003 melaksanakan tugas di Mangro Aceh Darussalam, di mana dilaksanakan di sana darurat militer, sehingga terciptalah kondisi keamanan yang stabil kembali seperti semula. Kemudian tahun 2004, 2005 kita melaksanakan perbantuan dalam kegiatan darurat tsunami di Aceh. Adapun wujud bela negara yang saya lakukan yaitu melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsi reskrim yang saya emban. Antara lain, 1. Melaksanakan kringserse atau biasa disebut patroli untuk menghindari gangguan Harkamtibmas, mengurangi tindak pidana pencurian, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, mencegah juga terjadinya kekerasan fisik terhadap masyarakat yang beraktivitas baik siang, sore, ataupun malam hari, termasuk dini hari. Untuk yang keduanya, secara global dalam tugas Kepolisian Republik Indonesia, wujud bela negara diaplikasikan dalam kegiatan pada saat ada unjuk rasa demonstrasi, yaitu dengan melaksanakan pengamanan, baik pengamanan terhadap pelaksana atau peserta demonstrasi tersebut ataupun terhadap warga sekitar yang melaksanakan aktivitas melintas di area demonstrasi tersebut, agar tercipta situasi kondusif baik peserta demonstrasi ataupun masyarakat yang beraktivitas seperti biasa. Sedangkan yang terakhir, wujud bela negara yang bisa saya sampaikan di sini, di tengah maraknya pandemi virus COVID-19, saya menghimbau kepada semua
gunakan masker saat beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan itu ada mendidik dan mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila guna menumbuhkan sifat nasionalisme dan patriotisme, lalu mencontohkan sikap yang baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang mampu menunjang upaya bela negara. Pada generasi muda saat ini mungkin yang lebih simpelnya yaitu mengajak siswa untuk melaksanakan tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera dengan baik, menghormati guru, dan menjaga keamanan lingkungan kelas. Pertama, menjaga keamanan lingkungan, kemudian menciptakan kebersihan lingkungan yang bersih, kemudian untuk gotong royong, dan juga untuk menciptakan keamanan wilayah, diantaranya siskamling. Untuk korupsi itu jelas merugikan masyarakat, karena dana yang sudah dialokasikan, yang sudah untuk kepentingan sesuatu pembangunan akan salah sasaran, dan akhirnya malah merugi yang merasakan masyarakat sendiri. Buat itu justru akan menimbulkan perpecahan di masyarakat, karena ada unsur adu domba, ada unsur yang merugikan orang lain, ada yang unsur kriminal, sehingga itu harus kita cermati. Jadi berita-berita yang kita terima itu tidak harus kita terima begitu saja dan langsung disebar, tapi kita filter dulu. Banyak sekali ya dampaknya, seperti korupsi yang membuat warga sengsara, begitu juga hoax dan hate speech. Dampaknya itu dapat merusak keutuhan persatuan bangsa dan negara kita. Wawasan kebangsaan bela negara bisa untuk mengcounter hal-hal yang seperti itu, hoax segala macam. Karena di dalam wawasan kebangsaan bela negara akan tercipta bagaimana rasa cinta tanah air, kemudian rasa senasib sepenanggungan, rasa solidaritas, dan lain-lain. Pastinya bisa ya dengan upayanya. Bagi saya itu sebagai seorang guru yaitu menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan, lalu masuk kerja tepat waktu, ikut berprestasi dan membanggakan, serta mendidik dengan ikhlas dan profesional. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, belajar sungguh-sungguh, ngerjain tugas dari guru, beribadah, menuruti protokol kesehatan, dan kayak melakukan upacara bendera di sekolah. Beribadah, sholat 5 waktu, kerja bakti bersama teman-teman, bermain permainan tradisional seperti petak umpet. Tapi kadang Mobile Legends. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 4 narasumber yang berprofesi sebagai polisi, pensiunan tentara, guru PKN, dan siswa sekolah dasar, terlihat bahwa masyarakat sudah mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Bagi mereka, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang seseorang terhadap masyarakat dan negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana cara pandang ini bisa menjadi motivasi bagi mereka dalam melakukan aksi-aksi bela negara. Bela negara merupakan suatu sikap, perilaku, atau perbuatan yang didasari berdasarkan rasa cintanya terhadap negara itu sendiri.
Aksi bela negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan beribadah sesuai kepercayaan, kerja bakti, menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, disiplin dalam bekerja, mentaati peraturan dan hal-hal lainnya yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara dapat dilakukan oleh semua profesi dan generasi, tidak hanya sebatas pada keterlibatan militer saja. Selain itu, sikap bela negara harus ditanamkan sejak dini. Semua kalangan dapat memberikan kontribusi dalam bela negara. Dengan bela negara, kita dapat mempertahankan keutuhan negara dari isu-isu kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.